Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Selamat pagi teman-teman, agak siang ya. Apa kabar hari ini? Saya doakan semuanya dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Hari ini saya berada di situs makam Putri Campa teman-teman ya. Jadi situs makam Putri Campa sendiri ini berada di Desa Trawulan teman-teman ya. Jadi di dekat dengan kolam Segaran. Dari arah Segaran itu ke timur sekitar 5 meter. Setelah itu masuk ke arah utara teman-teman ya. Jadi untuk Putri Campa sendiri pasti di dalam telinga kita, mohon maaf, kita pasti pernah dengar nama Putri Campa. Jadi beliau ini adalah istri Raja Brawijaya V, juga menjadi sosok penting teman-teman di balik tersebarnya ajaran Islam di bumi Majapahit di Nusantara ini teman-teman ya. Jadi untuk Putri Campa sendiri menurut sejarah yang saya ketahui, beliau ini berasal dari wilayah Vietnam teman-teman ya. Kalau nggak salah daerah Vietnam Selatan kalau nggak salah. Jadi wilayah Campa dulu adalah daerah wilayah Vietnam Selatan kalau tidak salah teman-teman ya. Dulu juga wilayah Campa ini wilayahnya bercorak Hindu Buddha teman-teman ya. Terus sejak abad kedua hingga abad ke-19 menurut perkembangannya wilayah Campa ini berubah corak menjadi wilayah kerajaan Islam yang lumayan berpengaruh di Asia Tenggara teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ke Vietnam kalau melihat orang yang mungkin memakai kerudung ya, memang daerah sana meskipun tidak mayoritas itu tapi ada orang muslimnya teman-teman ya. Terus pada tahun berapa kira-kira Putri Campa ini berada di wilayah Majapahit? Kurang lebih menurut sejarah juga yang saya ketahui adalah tahun 1428 Masehi teman-teman ya. Jadi Putri Campa ini adalah hadiah dari Raja Campa yaitu Indravarman ke-6. Mungkin seperti itu. Jika ada informasi yang kurang tepat dari apa yang sudah saya sampaikan barusan ya mohon maaf teman-teman ya. Saya kan hanya membagikan sejarah yang mungkin saya ketahui. Jika ada yang kurang tepat ya mohon masukannya. Saya tidak menampik masukan dari teman-teman semuanya. Mohon kritik sarannya untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Untuk Putri Campa sendiri ya, nama beliau kalau tidak salah itu namanya adalah Dewi Kianwi ya kalau nggak salah. Beliau ini dibawa ke Majapahit pada usia 17 tahun, masih muda sekali. Terus dibawa ke Majapahit itu sekitar pada tahun 1428 Masehi teman-teman ya. Jadi itu yang mungkin saya ketahui terkait apa yang sudah saya baca teman-teman. Selanjutnya adalah terkait Putri Campa ini, ada yang bilang bahwa beliau ini adalah ibu dari Raden Patah teman-teman. Jadi ada beberapa artikel itu yang bilang kalau Putri Campa ini adalah ibu dari Raden Patah. Nah kalau Raden Patah sendiri ya kita pasti pernah dengar ya, beliau ini adalah pemimpin dari kerajaan Demak teman-teman ya. Oke, kita lanjut masuk ke wilayah yang lebih dalam lagi dari wilayah Putri Campa ini teman-teman ya, makamnya Putri Campa. Jadi kita ke kanan dulu teman-teman ya. Sebelah kanan ini kita lihat, nah ini ada makam yang ada cungkup-cungkupnya teman-teman ya. Mungkin juga dari batu nisannya sendiri ini agak besar. Kita nggak tahu ini makamnya siapa. Bagi yang tahu monggo komentar ya. Saya nggak tahu ini makamnya siapa, cuma kalau dilihat dari cukupnya mungkin bisa jadi ini wilayah makamnya orang-orang pembesar atau mungkin orang yang punya nama, dalam artian di lingkungan Majapahit pada zaman itu teman-teman ya lo. Ini juga ada makam-makam yang ada payungnya atau cungkupnya juga di atasnya teman-teman ya. Bisa jadi ini adalah makam-makam orang-orang yang punya jabatan mungkin teman-teman, atau mungkin orang yang dipercaya pada era Majapahit. Tapi beliau juga sudah beragama Islam teman-teman. Juga ada banyak sekali makam-makam yang lainnya yang kita nggak tahu makamnya siapa karena nggak ada nama atau tidak teridentifikasi itu makam-makam siapa loh, banyak sekali teman-teman ya. Ini kita coba berjalan ke wilayah makamnya Putri Campa teman-teman. Jadi Putri Campa sendiri ini memang kalau nggak salah, kalau nggak
jadi permaisuri yang keempat kalau nggak kelima teman-teman ya beliau ini. Jadi raja zaman dulu kan memang istrinya banyak teman-teman ya, salah satunya juga Brawijaya V mempunyai istri dari kerajaan Campa ini teman-teman. Ini di depan kita ada sebuah ruangan, nggak tahu ruangan apa. Kita coba lihat, tapi nggak usah lah, nggak enak, nggak bisa lihat juga. Kita coba masuk ke dalam aja teman-teman ya, kita lihat apa yang di dalam. Kalau kita lihat di sebelah kanan kiri ini semuanya kuburan loh, kuburan, semuanya kuburan, tapi tidak ada namanya, hanya maesan-maesan seperti ini aja teman-teman loh, full maesan ya teman-teman ya. Kita coba lihat yang sebelah sini juga loh, maesan semua ini tertata. Ini maesan asli apa tidak kita nggak tahu, karena ini memang dari zaman dulu teman-teman. Kalau kita lihat ini loh, baik maesan-maesan jenis batunya juga dari batu andesit ini teman-teman ya, dari zaman dulu memang ini asli, masih terjaga. Ada wilayah yang kosong itu teman-teman ya, nggak ada maesannya di depan kita itu. Nah, kalau yang ini full maesa kuburan semuanya. Kita masuk teman-teman ini ya, ini adalah wilayahnya di makam Putri Campa. Jadi ini di sebelah baratnya teman-teman ya, sebelah baratnya makam Putri Campa. Kita coba naik teman-teman untuk melihat makam yang ada di sini. Ini ada cukup-cukupnya gini, berarti ini mungkin orang-orang yang berpengaruh pada saat itu teman-teman. Bisa jadi pejabat, bisa jadi orang kepercayaannya Putri Campa, atau mungkin keluarganya Putri Campa juga, kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi kalau yang di sini jelas ini adalah makam-makam orang Islam, dan ini sudah dari zaman Majapahit teman-teman ya. Kita bisa lihat dari mana lah ini teman-teman. Setelah ini kita akan lihat ada angka tahun di situ, bertuliskan angka tahun pada tahun berapa makam ini didirikan. Jadi kalau makam di depan kita ini nggak ada tulisannya teman-teman. Nah kalau yang ini teman-teman, yang berwarna kain putih ini, nanti kita coba lihat teman-teman ya, itu ada angka tahunnya teman-teman. Nah, makam Putri Campa yang mana, yang kanan apa yang kiri, untuk kepastiannya kita nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu yang mana yang pasti tuh, karena saya sendiri tadi ketika izin ke sini ya, yang jaga hanya memberikan kuncinya untuk memberikan izin saya masuk ke sini. Beliau tidak bilang yang kanan atau yang kiri lah, saya sendiri juga nggak tanya makam Putri Campa itu yang kanan apa yang kiri gitu teman-teman ya. Jadi ini wilayah mohon maaf, ini adalah makamnya Putri Campa, tapi kita nggak tahu yang mana, karena di sini ada dua teman-teman loh, ada dua. Sangat sunyi teman-teman di sini ya, sangat sunyi, sangat sangat tenang, karena nggak jauh dari keramaian teman-teman. Di sini jauh dari keramaian, sebelah kiri itu semuanya kebun. Coba kita lihat teman-teman ya, di sebelah, mohon maaf, di kain yang kita tutupi ini, yang tertutup ini ada angka tahun berapa. Jadi nanti di situ kita bisa lihat tahun berapa beliau ini meninggal gitu teman-teman ya. Jadi di angka tahun, nah ini teman-teman, 1390 Saka teman-teman itu ya. Jadi angka itu menunjukkan tahun kematian. Ini pahatan-pahatan kuno seperti ini ya. Untuk wilayah sini sangat hening, tenang teman-teman ya, nggak ada keramaian ini. Itu kita lihat, jauh di sana itu juga ada kuburan. Jadi memang benar-benar jauh dari keramaian. Yang dekat adalah sawah, perkebunan seperti itu. Jadi saya di sini sendiri ya, agak ngeri-ngeri sedap ini teman-teman kalau sendirian di sini. Jadi untuk teman-teman ketahui, jika ada yang mau ke sini, monggo. Ini desa Trawulan sendiri, dekat dengan Segaran. Atau tanya-tanya warga, bagi yang nggak tahu tanya-tanya warga supaya dikasih tahu makamnya Putri Campa yang ada angka tahunnya gitu. Nanti insya Allah akan dikasih tahu teman-teman ya. Amit Nyun Sewu. Ini kuburannya siapa juga saya nggak tahu teman-teman, nggak ada angka tahunnya, saya nggak berani buka kalau yang ini. Tapi yang jelas ini satu komplek dengan
makamnya Putri Campa teman-teman ya. Mungkin hanya itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat. Juga saya mohon maaf karena terkait Putri Campa sendiri nggak cuma ada di daerah Mojokerto sendiri teman-teman ya, di daerah Gresik juga ada makamnya Putri Campa. Kita nggak tahu yang mana yang valid, kita nggak tahu yang pasti yang bagaimana tentang Putri Campa ini. Tapi patut kita ketahui adalah pada zaman Majapahit dulu sudah banyak orang yang memeluk agama Islam teman-teman ya, dibuktikan dari ini kuburan-kuburan yang ada di sini ini teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.